Soalnya ada yang beli toh. Makanya tuh gimana caranya kita bisa menjual sesuatu yang memang diinginkan konsumen. Ya, di situ. Jadi awalnya datang perilaku konsumen itu dari situ. Terus di sini teori perilaku konsumen itu berasal dari teori ekonomi, di mana konsumen akan memaksimalkan kepuasan dan utilitasnya. Jadi kan kita sebagai manusia gimana caranya untuk memuaskan diri sendiri kayak dengan keadaan yang seminimal mungkin bisa memaksimalkan sesuatu. Ingat nggak itu prinsip dasar ekonomi itu kayak gitu. Nah ini tokoh-tokohnya itu ada George Katona, Robert Farber, sama John E. Howard. Nah, terus di sini disiplin ilmu yang menjadi akar dari studi perilaku konsumen. Kayak tadi saya bilang di awal kan. Utilitas itu kan kebutuhan loh, kegunaan. Jadi di sini ini kayak tadi saya bilang, kenapa kok di modul perilaku konsumen ini banyak banget teori-teori. Karena itu tadi perilaku konsumen ini istilahnya bukan menggabungkan ya. Sumbernya tuh dari berbagai disiplin ilmu. Jadi di sini dari psikologi, sosiologi, psikologi sosial, ekonomi, sama antropologi. Makanya teorinya banyak banget. Maka dari itu saya minta Mbak-mbak untuk ngerangkum biar nggak lupa, biar gampang belajarnya. Jadi di sini ya dari psikologi, sosiologi, psikologi sosial, ekonomi, sama antropologi. Kenapa kok dari psikologi ya? Karena kan belajar tentang konsumen. Konsumen itu kan manusia. Nah, manusia kan perilakunya bisa dilihat dari sisi psikologinya seperti apa. Kalau sosiologi itu kan hubungan antar manusia kayak gimana. Kok sosiologi sosial itu ya gabungan antara psikologi sama sosiologi. Kalau ekonomi kan Mbak sudah belajar. Kalau antropologi itu tentang kebudayaan. Itu nanti semua akan kita pelajarin di mata kuliah perilaku konsumen. Oke. Terus ini 3 perspektif penelitian dalam perilaku konsumen. Dia ada yang namanya perspektif pengambilan keputusan. Ada yang tahu apa itu? Ada perspektif pengalaman sama perspektif yang terkait dengan kelihatan kehidupan. Perspektif pengaruh yang terkait dengan apa tuh itu? Terkait dengan perilaku. Jadi ini ada 3 perspektif penelitian dalam perilaku konsumen. Kalau perspektif pengambilan keputusan itu jadi menggambarkan konsumen dalam suatu rangkaian tahapan-tahapan pada saat melakukan pembelian. Jadi mulai dari punya kebutuhan, pengen beli sesuatu sampai pemakaian. Terus kalau perspektif pengalaman itu pengalaman pada pembelian yang dilakukan konsumen menawarkan suatu pemikiran bahwa sebagian konsumen tidak akan rasional dalam memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk. Nah itu kayak kalau di perilaku konsumen itu kita belajar ada sebagian konsumen yang dia mau membeli suatu barang atau mengambil keputusan untuk membeli barang itu berdasarkan emosinya, maksudnya berdasarkan apa? Ada sisi dua, nanti kita belajar kognitif sama afektif. Jadi kalau afektif itu dari sisi perasaannya, oh aku pengen beli ini soalnya misalnya gambar apa bentuknya lucu atau warnanya bagus atau apa, nah itu dari sisi perasaannya. Tapi ada juga konsumen yang kalau beli barang itu dilihat dari sisi kegunaannya, barang ini itu berguna apa enggak, bisa memenuhi kebutuhan apa enggak. Itu biasanya mereka mengambil keputusan itu dari sisi
kognitifnya. Dari sisi kognitif itu pemikiran, jadi dipikir dulu misalnya kayak kegunaannya gimana. Nah, dari sisi situ, alhamdulillah. Gimana Mbak akhirnya kok bisa? Pluginnya bisa sudah. Nah, terus yang terakhir itu kalau perspektif pengaruh terhadap perilaku mengasumsikan bahwa terhadap kekuatan lingkungan yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tanpa adanya emosi atau keyakinan pada suatu produk. Oh ya, kalau kognitif tadi itu juga lebih ke keyakinannya kayak gimana aja terhadap suatu barang. Nah, kalau yang terkait dengan pengambilan keputusan ini, pengaruh ini, jadi ketika kita membeli suatu barang, itu juga ada pengaruh dari orang lain. Jadi nggak dari dalam diri kita sendiri. Jadi kan kalau yang pertama kedua itu kan dari dalam diri kita sendiri biasanya karena berdasarkan pengalaman kayak gimana. Terus kita menimbang-nimbang kalau beli barang ini gimana. Nah, yang terakhir itu dari sisi luar atau dari orang lain yang mau mengaruhi pembelian kita. Kayak misalnya anak-anak kan nggak mungkin dia melakukan keputusan pembelian sendiri. Pasti ada pengaruh dari orang tua yang mengarahkan ini loh bagus, misalnya ini lebih berguna, bisa misalnya lebih tahan lama atau apa. Nah, itu dia ada pengaruh orang lain dalam mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan pembelian. Sebenarnya ada mau ditanyakan enggak? Oke, saya lanjutkan ya. Terus ada peranan penelitian konsumen. Konsep pemasaran perusahaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efektif daripada bersaingnya. Dan intinya kan gimana caranya kalau suatu perusahaan itu punya sesuatu yang lebih atau yang unik atau yang unggul dibandingkan dengan pesaing. Jadi dengan adanya itu konsumen akan memilih barang mereka ya kan. Nah, ini analisis konsumen dapat membantu pemasar dalam perancangan bauran pemasaran, ya kan? Jadi kalau kita tahu misalnya konsumennya itu suka apa, misalnya kan kayak dulu inget toh ada STP, masih inget kan mata kuliah pemasaran, segmenting, targeting, positioning. Jadi kita bisa membagi konsumen dalam beberapa kelompok. Nah, dari situ baru kita bisa bikin kayak bauran pemasaran, ya kan? Nah, caranya itu gimana ya dengan kita harus melakukan analisis tentang perilaku konsumen. Gimana caranya kita bisa membagi-bagi konsumen ke dalam kelompok kalau kita nggak ngerti mereka itu seperti apa ya toh. Makanya di sini pentingnya adanya penelitian tentang konsumen itu untuk membantu si pemasar di dalam segmentasi, penentuan target, positioning semua yang sudah kita pelajari di pemasaran. Terus analisis lingkungan pasar, penelitian pasar, sama pengembangan produk baru maupun produk lama. Itu semua bermanfaat ketika kita melakukan penelitian tentang perilaku konsumen. Ini konsep-konsep dalam menghadapi konsumen dan pesaing. Ada production concept, product concept, selling concept, social marketing concept, sama customer concept. Ada yang tahu apa itu? Yang tahu nggak?